didikan utama kula saking Gus niki. Pramila termasuk anak kawula niki. Gus Ferry niki. Fer, walau kamu lulusan pesantren, walau kamu menguasai kitab, walau kamu punya ilmu, tapi ingat, utamakan akhlak, perilaku, selalu rendah hati, bersikaplah tawadhu terhadap orang lain. Ini paling utama, paling utama. Ketika Gus Mik bertemu dengan orang yang lebih tua, teramat sangat menghormati, dan Gus Mik tidak pernah merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Setiap ketemu siapapun pasti selalu merasa lebih hina, lebih zalim, lebih banyak dosa ketimbang orang lain. Walau kita tidak bisa seperti Gus Mik, minimal menjadi renungan. Tidak ada satu hal pun yang patut kita banggakan di hadapan kebesaran Allah. Semua para aulia, semua para wali-walinya Allah, khususnya Mbah Ut ingkang kita sowani, urutan pertama mereka itu pasti berakhlak mulia, pasti berakhlak baik. Bila engkau bertemu orang yang lebih tua, hormatilah, hormatilah. Merasalah orang tua itu ibadahnya, amaliyahnya, ilmunya lebih banyak ketimbang dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati panjenengan-panjenengan, piantun-piantun sae, panjenengan-panjenengan piantun ingkang benjang kawula nunuti fil akhirah, panjenengan-panjenengan santri-santri Mbah Ut, panjenengan-panjenengan pecinta Gus Mik, saha pengamal di Kul Hafilin, jamaah di Kul Hafilin, kepareng matur dosa-dosa kawula langkung kathah ketimbang panjenengan. Kesalahan kawula langkung kathah katimbang panjenengan. Kezaliman kawula langkung ageng timbang panjenengan. Wonten kesempatan menika naosa Riyadin sampun kelewat, kawula ngaturaken minal aidi wal faizin, nyuwun agungi pangapunten sedaya kesalahan, kekirangan, ketidaksempurnaan kawula anggenipun nderekaken panjenengan, nenggani panjenengan, khususipun saben Rebo malam Kamis Pahing nderekaken Gus Mik sowan Mbah Yai Mas'ud Said. Sepindah malih nyuwun agungi pangapunten lahir batos, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan ampunan saha pertolongan saking Allah ingkang akhiripun kita sedaya dipun paringi wilujeng donya akhirat. Nuwun sewu, kita sebagai manusia, apalagi seorang muslim, tugas kita tidak hanya sholat 5 waktu saja,
tidak hanya bekerja mencari nafkah, tapi ada lagi yang tidak kalah pentingnya, bersikap baik terhadap sesama manusia. Kados ingkang dipunduaken Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila engkau bertemu orang yang lebih tua, hormatilah, hormatilah. Merasalah orang tua itu ibadahnya, amaliyahnya, ilmunya lebih banyak ketimbang dirimu. Dan bila engkau bertemu dengan anak kecil, bersikaplah baik kepada mereka. Merasalah kalau anak kecil itu dosa-dosanya masih lebih sedikit ketimbang dirimu. Niki pesan tingkat tinggi saking Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pramila, saya dididik oleh Gusmi, kejawi boten pareng ninggalaken salat. Ada lagi yang paling inti, cara menghormati manusia yang lain. Ini yang paling inti didikan Gusmi dateng kawula. Lah semisal menjenengan iku tanglet, Gusmi piyambak kados pundi Gus? Jawaban kawula, semua para aulia, semua para wali-walinya Allah, khususnya Mbah Ut ingkang kita sowani, urutan pertama mereka itu pasti berakhlak mulia, pasti berakhlak baik. Kalau nanti wekdal antawis tahun 8 kali, pada saat itu mungkin Gusmi usaha sekitar 8 kali. Kalau tidak akan wonten datang Magelang, setelah sowan datang makamipun Mbah Yai Dalhar, Gusmi pinarak dateng griya rencange Gusmi nalika zaman taksih alit mondok dateng Mbah Yai Dalhar Magelang. Usianya pun sekitar 60 tahun. Gusmi 42. Jagongan. Di tengah-tengah jagongan Gusmi niku dawuh ngeten, Mbah, panjenengan ingkang sae, anggenipun jagongan kalih kula, mboten usah basa. Paham panjenengan nggih? Mboten usah ngagem basa krama inggil halus. Jenengan biasa mawon Mbah. Ananging kula mawon Mbah ingkang basa dhateng panjenengan. Nah, paham jenengan nggih? Tawaduk sanget Gusmi niku nggih. Masya Allah. Kula wangsuli malih. Ketika Gusmi bertemu dengan orang yang lebih tua, teramat sangat menghormati, dan Gusmi tidak pernah merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Setiap ketemu siapapun pasti selalu merasa lebih hina, lebih dolim, lebih banyak dosa ketimbang orang lain. Walau kita tidak bisa seperti Gusmi, minimal menjadi renungan. Tidak ada satu hal pun yang patut kita banggakan di hadapan kebesaran Allah. Kita ini manusia biasa. Kita ya bisa sakit, kita ya bisa menangis, kita ya bisa sedih, dan kita juga bisa mati. Kanjeng Nabi ugi dawuh, innahu la yuhibbul mustakbirin.
ada satu hal yang sangat dibenci oleh Allah adalah kesombongan dan ketakaburan. Niki estu. Bahkan nalika acara wonten ing gubuk kula wonten ing desa Ploso, kula ditaruh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tokoh sufi yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu, mendapat pelajaran yang tingkat tinggi ketika bertemu dengan seekor anjing. Artinya ketika bertemu dengan seekor anjing, baju gamis Syekh Abu Yazid diangkat karena takut najis. Atas izin Allah, anjing itu bisa berbicara. Ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau mengangkat baju panjangmu tadi karena alasan takut najis, itu bisa kamu cuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Tapi bila engkau mengangkat baju gamismu karena engkau sombong dan takabur, merasa lebih baik ketimbang aku yang binatang ini, kesombongan di hatimu itu tidak akan pernah dibersihkan walau dengan 7 lautan samudera. Langsung nangis Syekh Abu Yazid Al-Bustami, namung diemotaken kalian seekor anjing. Artosipun rumaos langkung sae katimbang binatang hewan iku lho mboten pareng. Mboten pareng Bapak, apalagi terhadap sama manusia. Ini memang prinsip didikan utama kalau saking Gus niki. Pernah termasuk anak kawula niki, Gus Ferry niki. Fer, walau kamu lulusan pesantren, walau kamu menguasai kitab, walau kamu punya ilmu, tapi ingat, utamakan akhlak, perilaku, selalu rendah hati, bersikaplah tawadhu terhadap orang lain. Ini paling utama, paling utama. Pramila Gus nate dawuh, piyantun ingkang ngamalaken dikul hafilin, urutan pertama bisa dikatakan sukses berhasil adalah kalau mereka itu akhlaknya semakin baik. Itu nomor 1, akhlaknya semakin baik. Nomor 2, ibadahnya semakin baik, sholatnya semakin baik, deres Qur'annya semakin baik, dan lain-lain. Pramila mugi-mugi kula lan panjenengan niki dikatur karomahipun Mbah Ut, karomahipun Gusmi, barokahipun Tikul Hafilin. Mugi-mugi akhlak kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae, ibadah kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae, keluarga kita nggih mugi-mugi dipun paringi tambah sae, anak-anak kita mugi-mugi nggih dipun paringi tambah sae, ekonomi kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae, donya akhirat kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Pramila kawula namung ngajak dumateng panjenengan sedaya, monggo kita DPDP nyedakaken dhateng kekasih pangeran. Mugi-mugi berkahi kagem kita sedaya niki dunyan wa akhiratan. Ingkang terakhir, kula kan matur nggih, kita ini hanya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Ketika mendapat cobaan, kita pasti menangis. Ketika mendapat ujian, kita pasti menangis. Nah, mugi-mugi lelenggahan kita sedaya sowan piyantun agung Mbah Ut, problema-problema kita mugi-mugi tuntas terbenahi.
napa ingkang dados cita-cita kita wonten donya niki, mugi-mugi Allah paring keberhasilan. Mugi-mugi kita niku dipun takdir wonten donya niki dipun paringi penak bejo bahagia, binjang wonten alam kubur nggih mugi-mugi kita dipun paringi padang, dipun paringi wilujeng, binjang wonten akhirat semogalah kita ini akan mendapat komando langsung dari Allah. Hei masyarakat Sidoarjo, hei santri-santri Gusmi, hei santri-santri Mbah Ut, hei kabeh pengamal dikul hafilin, udkhulul jannah, mlebu swarga bareng-bareng Rasulullah ingkang tanpa dihisab. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.